Selamat malam Butias, Om Wid dan Mas Isra. Shalom. Bapak Ibu yang di rumah, selamat malam. Shalom. Semuanya sehat ya. Kami di sini berempat semuanya sehat. Harapan saya Bapak Ibu yang di rumah semuanya juga sehat. Walaupun dalam masa-masa yang sulit, kita percaya bahwa kita punya Allah yang selalu menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada malam hari ini adalah pertama kali kita mengadakan PA secara online. Ini untuk menjawab pertanyaan ataupun menjawab respon dari jemaat semua yang rindu untuk diadakan PA. Karena biasanya kita bertemu, saling menyapa, saling berjabat tangan, bahkan saling berpelukan. Tapi kita saat ini belum bisa, hanya saling berdoa. Karena orang bilang mendoakanmu adalah caraku memelukmu dari jauh. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Baik, kita akan mulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan kebaikannya dengan memuji dari Kidung Jemaat 240A bait yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kita belah surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita akan datang pada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan dalam doa saya hantarkan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu. Sepanjang hari kami boleh melakukan aktivitas kami dengan penuh rasa anugerah dan kasih setiamu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan waktu yang sangat indah buat kami untuk bersama-sama kami mengadakan pemahaman Alkitab. Kami serahkan PA pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya dalam pimpinan kuasa kasih-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dan siap memberkati kami semua. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahan PA pada malam hari ini dengan tema karya kekal Allah Tritunggal. Bacaan dari firman Tuhan diambilkan dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Silakan Bapak Ibu siapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah siapapun yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
andaran dari firman Tuhan kali ini tidak akan saya bacakan, tapi kami percaya bahwa Bapak Ibu sudah mendengarkan dari khotbah Ibu Pendeta Wahyu Purwaningtyas pada hari Minggu. Saya juga mengikuti ibadah pada waktu itu dan ada beberapa hal yang saya sendiri agak bingung juga. Nah, maka dari itu kita adakan PA pada malam hari ini dan ada Butyas, ada Pak Widodo yang menemani kita dan ada yang membuat suasana menjadi lebih gitu, ada Mas Isra juga. Kita akan bersama-sama merenungkan, memahami ya. Karena dari tema itu ada karya kekal Allah Tritunggal ya Butyas ya, Pak Wid ya. Terus saya bingungnya Tritunggal itu yang sering pada waktu kita masih kecil itu sering diperdebatkan kadang-kadang. Tapi saat ini ternyata Butyas pada waktu firman itu ternyata mengupasnya itu berbeda. Bukan Tritunggal yang muncul di situ, tapi ada yang lain yang ternyata dikupas membuat kita itu menjadi tergelitik. Wah, ternyata ada sesuatu yang berbeda di situ. Maka hari ini, malam ini kita akan berusaha untuk semakin mengupas ke dalam dan kita akan menikmati manisnya nanti. Itu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Oke, baiklah. Dari situ kita nanti akan tahu, wah, apa toh yang Tuhan kendaki dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, tentu saja untuk kita bisa lebih memahami ada bahan-bahan sharingnya yang sudah dikirimkan dari Bapak Ibu Jemaat kepada kita dan kita akan berusaha untuk mengupas. Mungkin kalau tidak bisa tuntas ya kita tuntaskan malam ini. Sehingga ketika tidur nanti kita bisa angler dalam tidur dalam anugerah Allah, begitulah. Ya. Baik, kita akan langsung saja pada bahan sharing yang pertama. Akan saya bacakan yaitu apakah maksud dari penulis Injil Matius dengan menempatkan perikop ini sebagai bagian akhir atau bagian final dari Injil Matius. Memang penulisnya bukan Bu Pendeta Butyas ya, bukan Pak Widodo juga, tapi mari kita untuk berusaha tahu ya, maksudnya apa ya kok ditulis nggon buri dewe. Biasanya kalau anak kecil kayak nek lawe sing enak biasanya nggon gong kari dewe. Nah ini maksudnya apakah seperti itu? Monggo saya minta Butyas atau Pak Wid yang akan memberikan ulasan kepada kita lebih dulu. Siapa? Mas Wid dulu kan? Mas Wid dulu, monggo Pak Wid, monggo. Oke, ntar saya nambah ya. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah saya mengawali dulu dengan judulnya adalah karya kekal Tritunggal. Jadi karya kekal Allah Tritunggal. Oleh karena itu kita berpikirnya adalah bahwa belajar tentang Allah itu adalah sesuatu yang mustahil. Kita mau melihat bahwa Allah itu seperti apa, itu adalah sesuatu yang mustahil. Kita itu kecil, ciptaan Tuhan yang kecil, tetapi mau belajar tentang Allah yang luar biasa. Oleh karena itu kita perlu menyadari itu, kalau misalnya suatu kesempatan kita belajar ini tentu selesai dan tidak terpuaskan secara sempurna, itu kita harus sadari dulu. Pertama itu dulu, monggo Butyas. Oke. Ketika saya mendengar Bu Ase memberikan pertanyaan itu ya, jujur saya langsung penasaran. Ini siapa yang ngasih pertanyaan? Karena ini pertanyaan bobot teologianya gede banget Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menjawabnya nggak mudah. Tapi kita berusaha untuk mengupasnya bersama saat ini. Kenapa ya penginjil Matius kok menempatkan perikop ini di Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 itu di bagian akhir ya. dari Injilnya. Nah untuk mengetahuinya adalah baik kalau kita mengingat dulu siapa sih yang pertama kali dituju oleh penginjil Matius ketika dia menuliskan Injilnya ini. Dan kalau kita memperhatikan penelusuran yang ada, kita akan mendapati bahwa ternyata Injil Matius itu pertama-tama ditujukan kepada jemaat Tuhan yang berlatar belakang Yahudi dengan tingkat ekonomi yang cukup mapan. Kalau tidak mau dikatakan kaya. Itu kita bisa mengerti dari banyaknya kutipan-kutipan perjanjian lama yang ada di Injil Matius
juga dari banyaknya perumpamaan-perumpamaan yang seringkali menggunakan ukuran-ukuran yang hanya dimengerti oleh orang yang kaya atau orang yang mapan gitu ya. Nah, orang Yahudi dengan tingkat ekonomi yang cukup mapan itu adalah orang yang seringkali memiliki karakteristik menganggap diri sebagai orang yang istimewa, orang yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Karena mereka beranggapan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, mereka bisa melakukan apa yang menjadi peraturan-peraturan Taurat, dan mereka juga merasa terberkati. Karena ukuran berkat bagi orang Yahudi pada saat itu salah satunya dari kekayaan. Nah karena itu maka kepada orang yang lain apalagi bangsa lain, bahkan sekalipun mereka juga orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi kalau dia backgroundnya bukan Yahudi, orang Yahudi ini selalu menganggap rendah. Selalu menganggap mereka itu jauh di bawahnya. Nah, terhadap karakteristik orang yang seperti ini, penginjil Matius itu ingin mengkritisinya. Dan hal itu sudah bisa kita ketahui sebenarnya sejak dari awal penginjil Matius itu menuliskan Injilnya. Kenapa? Nanti Bapak Ibu Saudara membaca kembali Injil Matius pasal 1. Di sana kan disebutkan tentang silsilah Yesus Kristus. Di sana disebutkan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di situ ada istilah Daud, ada istilah Abraham, orang-orang yang luar biasa bagi orang Yahudi. Tetapi kalau kita memperhatikan nama-nama yang tercantum di situ, kita akan mendapati bahwa ternyata tidak hanya orang yang hebat bagi orang Yahudi saja yang ditulis oleh penginjil Matius. Beberapa di antaranya justru orang yang dianggap warga negara kelas 2, orang yang dianggap memiliki catatan khusus. Contohnya apa? Di sana muncul nama-nama perempuan. Dan perempuan bagi orang Yahudi itu kan tidak dianggap. Mereka tidak pernah masuk dalam hitungan sensus penduduk, tetapi di situ mereka masuk. Nah menariknya perempuan yang ditulis juga bukan perempuan-perempuan terkenal seperti Sarah atau siapa ya, tetapi justru Tamar, justru Rahab, istrinya Daud saja nggak disebutin namanya tapi disebutkan istri Uria. Itu kan secara tidak langsung menunjukkan background mereka bahwa mereka memiliki catatan khusus. Nah kenapa kok itu ditulis di awal Injilnya? Secara tidak langsung penginjil Matius hendak memberitahu kepada sidang pembacanya yang sering kali merasa diri lebih dibandingkan dengan yang lain bahwa Tuhan pun memakai bangsa lain kok. Tuhan pun memakai orang yang dianggap warga negara kelas 2 yang dianggap tidak memiliki hal yang baik sebagai bapak-bapak atau bunda-bunda leluhurnya Yesus kok. Dan hal itu juga semakin diperlihatkan oleh penginjil Matius ketika Matius menceritakan tentang orang Majus. Ini kisah hanya ada di Injil Matius, enggak kita dapatkan di Injil yang lain. Siapa orang Majus? Jelas dia bukan orang Yahudi, dia orang yang dari timur. Tetapi ketika mereka melihat ada bintang yang terang, merekalah orang yang pertama kali mengaku kalau yang lahir ke dunia itu adalah raja besar. Orang Yahudi yang diberitahu bahkan Herodes saja menyaksikan akan hal itu. Nah ini dari awal sudah diberitahu bahwa yang istimewa itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi bangsa lain juga. Nah oleh penginjil Matius itu ditutup di bagian akhirnya. Jadi kayak kesimpulan dibundelin gitu ya, melalui pernyataan tadi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Yang di dalam khotbah kemarin kan kita mengerti itu bukan buat mereka menjadi muridnya Yesus. Tapi kamu murid-muridku, perlakukanlah bangsa-bangsa lain itu sebagaimana kamu sendiri. Biar tidak ada kesombongan. Betul. Mereka bukan lebih rendah. Jadi itu endingnya. Jadi di awal dan di akhir itu kesimpulannya sama ngeklop. Maksudnya gitu. Seperti itu ya. Yes. Makanya menarik kok di situ, kenapa kok di situ di endingnya, kok di akhir gitu. Apa yang dikehendaki oleh penulis. Nah, saya kan juga ini ngomong ketemu sama narasumbernya, ditanyakan dan jemaat semua mendengar. Ini kan luar biasa sekali ya. Jadi itu. Terima kasih Bu Tias ya untuk yang bahan sharing yang pertama. Om Bit mau menambahkan untuk yang nomor sedikit. 1 ya. Jadi menyambung dari Bu Tias tadi, jadi sebenarnya penginjil Matius ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari hukum Taurat.
Jadi dalam perjanjian lama ada hukum Taurat dan itu digenapi pada zaman Tuhan Yesus. Kalau tadi disebutkan final, sebenarnya final dari penggenapan. Karena setelah ini adalah Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi bagi Yesus itu adalah tahap awal dari sesuatu yang kedep ya, pengen disampaikan. Yang pengen disampaikan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ya. Bukan berhenti sampai di situ. Iya. Kalau final, finish biasanya berhenti, ini enggak. Tetap itu pijakan awal untuk berkarya ke depan. Tentu saja setelah Tuhan Yesus naik ke surga, nanti Roh Kudus yang berkarya. Ya, terima kasih. Jadikan semua bangsa muridku, nanti masih ada bahan yang berikutnya. Bapak Ibu yang di rumah bisa dimengerti ya untuk bahan share yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Nggih, Bapak Ibu? Ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Tadi disebutkan di sini pada ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya. Nah, respon bagaimanakah yang mestinya dapat kita lakukan sebagai murid Yesus di masa kini, sekarang, ketika melihat kehadiran Tuhan Yesus? Bukan maksudnya bahwa saat ini ya aku ujuk-ujuk ada Tuhan Yesus, aku ya bukan begitu. Kita sekarang ini kalau melihat kehadiran Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus itu bagaimana respon kita? Apakah kita juga masih ragu-ragu seperti beberapa murid yang dituliskan dalam ayat 17 tadi? Ya. Monggo, Mas Wi dulu ya. apa Ya, Pak Wi dulu, monggo. Yang pertama adalah di situ disebutkan beberapa ragu-ragu. Artinya yang datang di situ bukan hanya sedikit orang, tetapi banyak orang. Kalau melihat perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, tentu saja tidak semua yang datang pada saat itu, banyak orang yang datang pada saat itu tidak setiap hari ikut Yesus. Jadi pada waktu mereka belajar tentang kehidupan Yesus, belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus, mereka ragu-ragunya itu adalah benarkah Yesus ini Mesias? Benarkah Yesus ini adalah anak Allah? Benarkah Yesus ini adalah Allah itu sendiri? Itu yang buat ragu-ragu ya? Itu yang membuat mereka ragu-ragu, tetapi Iya. Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Iya. Itu memantapkan mereka untuk tidak ragu-ragu. Karena aku, Yesus mengatakan, penguasa di surga dan di bumi. Iya, terima kasih. Ini tadi untuk bahan sharingnya itu respon kita di masa kini. Ya, bagaimana respon kita? Saat ini gitu saat ya. ini ya, saat ini. Tentu saja pengalaman yang dirasakan para murid ketika di Galilea saat itu menyaksikan Yesus yang bangkit tidak kita alami sekarang. Ya, Ya kan? ya, Tetapi bukan berarti kita tidak berjumpa dengan Yesus dong. ya, Yesus datang kepada kita melalui banyak hal, melalui firman-Nya, bahkan melalui Roh Kudus yang Ya. telah Tuhan curahkan Ya. atas kita. Nah, ketika kita mengingat bahwa Tuhan selalu berkarya, bahkan telah memberikan tubuhnya untuk kita, Ya. supaya kita selamat, mestinya tidak ada lagi kata ragu. Yang ada Ya. aku madep mantep derek Gusti. Derek Gusti, ya. Aku bangga punya Yesus yang luar biasa seperti itu. Gitu. Ya, harusnya ya. Harusnya. Harusnya. Sekarang loh ya, tanpa Ya. kita harus ngelihat fisik Yesus. Karena Yesus berkarya melalui banyak hal. Itu kalau dari saya, Iya. bagus. Betul. Saya juga seperti itu. Bapak Ibu yang di rumah pasti juga mengatakan, saya juga tidak ragu-ragu. Tapi kadang-kadang ketika kita mengatakan, saya tidak ragu-ragu, saya bangga ikut Yesus. Derek Gusti saklawase. Ketika suasananya itu smooth, semuanya oke, lancar. Tapi ketika dalam masalah, sepertinya Tuhan tidak kunjung untuk menolong kita. Kita sepertinya kadang-kadang muncul ragu-ragu ini siti, oke ragu-ragu. Sakjane Gusti mirengke panyuwunku parato sakjane Gusti ki apa ya ning tenan teko aku ora ndang diparingi pitulungan. Kadang-kadang muncul keraguan kita. Betul. Itu ketika dalam masa-masa yang sulit itu kadang-kadang Gusti ning ndi to? Padahal kita yang pergi menjauh dari Tuhan ya Bu Tias Itu ya. sangat khas manusia. Iya. Kok kita toh, nabi-nabi besar saja seperti itu, Elia saja seperti itu,
Banyak yang lain juga yang mengutuki hari kelahirannya ketika merasa bahwa Tuhan itu seolah tidak hadir dalam dirinya. Tapi kan kalau firman Tuhan ini jelas ending dari Injil Matius nih. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah yang membuat kita seringkali goyah itu karena apa? Karena kita fokusnya bukan pada Tuhannya. Kita fokusnya pada masalahnya. Ingat kisahnya Petrus toh ketika dia diberikan kesempatan sama Yesus toh untuk berjalan di atas air kan? Iya, Bisa betul. toh. Tetapi ketika dia sudah mulai goyang lihat tuh kok ternyata aku bisa ya padahal air tenggelam dia. Tetapi yang menarik adalah ketika kita dalam posisi tenggelam, ketika kita fokusnya sama masalah apa yang dilakukan Yesus. Yesus hadir, narik kita. Itu yang membuat kita mesti semakin bangga sama Tuhan. Ya, terima kasih Bu Tias ya. Banyak sekali ketika kita dalam masa ragu-ragu, kita mungkin akan mengingat kembali cerita tentang nabi-nabi ataupun kesaksian dari teman-teman kita, sahabat kita yang pernah merasakan pertolongan dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin memang tidak pernah melihat baik Tuhan Yesus terus salaman kita tidak. Tapi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, kita merasa bahwa kita itu, wah memang Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Tapi begitu masalah itu muncul, itu Tuhan Yesus itu juga iso hilang kemana gitu. Seperti saya juga pernah, mungkin Bu Tias juga yang menceritakan juga. Ini apa ini? Kertas putih ya. Kemudian ketika Bu Tias berikan, ini apa? Ada titik ya, kemudian ditanya, apa yang Bapak Ibu lihat? Saya juga akan mengatakan, titik yang kecil. Ini menunjukkan bahwa ketika kita itu sudah melihat, menerima anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ketika ada masalah, sidik gitu, yang kita lihat masalahnya, maka kita terus ragu-ragu. Cenderungnya gitu. Maka malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita tidak perlu ragu-ragu. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang penyertaannya sempurna. Firman Tuhan yang mengatakan tadi, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu Bapak Ibu yang di rumah, kamu yang ada di sini, semua dalam penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Ini pandemi COVID-19 apa disertai? Sertai pasti. Masa yang sulit ini memang ya. Tapi Bu Tias tersenyum. Halo Pak Widodo, tersenyum. Mas Isra halo. Tersenyum. Nah, kalau kita masih bisa tersenyum dalam masa sulit, berarti kita itu sudah menang. Menang karena Tuhan menyertai kita, gitu kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan ayat 18? Ayat 18 saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya. Ini Mas apa Wita ini atau ya? saya? Oke saya. Ya. Kalau kita memperhatikan teks itu kita harus tahu dulu siapa yang disebut dengan mereka. Yang didekati oleh Yesus, kemudian Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya, kita mendapati bahwa mereka adalah beberapa orang yang ragu-ragu. Ya. Pertanyaannya kenapa kok mereka ragu-ragu padahal mereka ketemu sama Yesus. Nanti Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan lagi Matius 28. Ya. Kisah tentang kebangkitan Yesus mulai dari ayat 1. Nanti panjenengan bandingkan dengan Injil yang lain, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Kita akan mendapati bahwa cerita tentang penampakan Yesus setelah bangkit itu paling sedikit ada di Injil Matius. Injil Matius hanya menceritakan kisah kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ketika mereka menengok ke kubur Yesus. Ya. Dan setelah itu Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus mengatakan salam bagimu. Setelah itu Yesus memberkati mereka dan Yesus mengatakan kepada para perempuan itu untuk memberitahu kepada murid yang lain agar mereka ke Galilea karena Yesus mau berjumpa dengan mereka di Galilea. Setelah itu nggak ada cerita penampakan, nggak ada kisah Emmaus, nggak ada Yesus yang masuk ke rumah yang mereka ada berkumpul gitu kan. Tiba-tiba langsung masuk di kisah Galilea. Ya. Ketika Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Jadi kalaupun ada dari mereka yang menyembah, tetapi beberapa dari mereka ragu-ragu itu wajar.
Itu kali pertama mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, versi Injil Matius Ya. loh. Dalam benak mereka mungkin mereka berpikir, ini guruku yang kemarin itu wafat, sekarang ada di hadapanku. Ini beneran Yesus atau bukan? Beneran guruku atau bukan? Kalau dia beneran guruku, terus dia itu manusia apa bukan sih? Sudah wafat kok bisa bangkit lagi? Jadi kemungkinan itu keraguan dalam diri mereka. Ada Nah, kebingungan juga mungkin ya, bingung betul. juga. Nah, baru setelah itu Yesus menjawab keraguan tadi dengan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa Kuasa di bumi dan di surga. ya. Apa maknanya? Dalam khotbah kemarin kan saya sudah Iya, jelaskan ya, disebutkan ya. bahwa di dalam kisah penciptaan Tuhan itu memberikan kuasa kepada manusia yang diciptakan. Makanya manusia itu dibuat segambar dan serupa Allah. Tetapi kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia itu hanya kuasa untuk bumi. Kamu harus berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara, atas semuanya yang ada di bumi. Tetapi Tuhan tidak memberikan kuasa kepada manusia itu tentang surga. Kenapa? Karena surga itu dimengerti sebagai tahta Allah, tempatnya Tuhan. Makanya kalau di sini Yesus katakan kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Ya. Secara tidak langsung Yesus hendak menjelaskan kepada yang ragu-ragu, hei, aku bukan manusia pada umumnya. Yang hanya Aku punya kuasa di yang bumi punya gitu kuasa ya. di bumi. Memang di awal Injil Matius disebutkan silsilahnya yang Ya. as manusia toh. Ya. Siapa mbahnya, siapa Ya, buyutnya betul, ya, gitu ya. kan. Tetapi aku diberi kuasa di surga. Artinya aku sehakikat dengan Bapa, aku sehakikat dengan Sang Pencipta. Jadi mestinya kamu gak ragu-ragu kalau melihat aku bangkit. Karena aku bukan manusia biasa. Aku adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Begitu kayaknya. Ya, terima kasih. Iya. Bu Tia, Sia. Pak Wid mau menambahkan? Ya, Ya, itu silakan, menjadi suatu semangat bagi kita. Kita orang Kristen. Itu menjadi semangat. Kenapa semangat? Semangatnya gimana itu? Yang ragu-ragu itu menjadi percaya. Itu artinya bahwa yang hadir pada saat itu Iya. langsung bisa merespon apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan memberitakan karya Allah. Kalau sampai hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah hasil dari kepercayaan mereka. Terus diberitakan kepada semua orang, sehingga saya dan panjenengan dan teman-teman yang ada di rumah percaya sama Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Wid. Makin rasanya semakin terkupas, kelihatan manis-manisnya di dalam ya. Itu dia. Baik. Asiknya Kita PA. akan lanjutkan lagi pada bahan sharing yang keempat. Perintah baptisan yang di ayat 19 dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Formula baptisan ini telah menunjukkan adanya ayat kitab suci yang menjadi dasar ajaran Allah Trinitas. Ya. Bagaimanakah ajaran Allah Trinitas ini dapat dirumuskan melalui baptisan tadi, Bu? Saya ini kok bingung, sebingung-bingungnya loh Bu ini. Oke. Mas Wid mau mencoba dulu. Guru katekisasi loh Pak Wid Iya. loh. Wah, ngelotok itu kalau pemahaman Ini Trinitas itu. dijelaskan dengan cara yang sederhana biar saya juga tidak bingung sebingung-bingungnya loh. Mas Isra bingung apa enggak? Oh bingung juga. Bapak Ibu yang di rumah, halo bingung apa enggak? Wah bingung toh? Jelaskan dengan yang sederhana biar kita semua nanti bisa makin, maksudnya seperti itu toh. Monggo Pak Wid. Ya, saya mengawali nanti Bu Tia siang. Oke. Ya. Melengkapi. Yang pertama adalah kita berpikir diawali dari bahwa Tuhan itu adalah satu. Diawali dari itu dulu. Karena seringkali mungkin adik-adik remaja yang kateksasi itu ditanya, apakah Allahnya orang Kristen itu tiga toh? Nah itu bikin bingung Nah anak-anak itu yang akan Iya. bikin bingung mereka. Oleh karena itu kita yakin dulu bahwa Allahnya orang Kristen itu bukan tiga, tetapi satu. Yang pertama di Ulangan pasal 6, di sana Tuhan Allah mengatakan, aku adalah Tuhan Allah yang esa. Tuhan Yesus dalam perjanjian baru menyebutkan, belum dia memberikan hukum kasih yang sangat terkenal itu. Tuhan Yesus juga mengatakan, Allah itu adalah Allah yang esa. Jadi kalau kita belajar tentang Tritunggal atau belajar tentang Trinitas, pasti kita akan berpikir
bahwa Tuhan itu seperti materi. Padahal Tuhan itu bukan materi. Walaupun bisa juga Tuhan menunjukkan diri dalam hal materi, kita berpikirnya adalah Tuhan itu adalah roh. Jadi kalau kita bayangan kita mengatakan bahwa Tuhan itu materi, Tuhan itu satu ada Tuhan Allah, dua ada Tuhan dalam arti Tuhan Yesus, tiga ada Roh Kudus. Kita berpikirnya seperti materi. Tuhan itu bukan materi dan bukan zat. Maka pada saat seseorang belajar tentang Trinitas, maka dia akan jatuh pada dua hal. Yang pertama, menekankan keesaan Tuhan. Yang ketiga, menekankan ketigaan Tuhan. Monggo Bu Ya, Tias. terima kasih Pak Wid. Ya. Monggo Bu Tias. Sebenarnya ini bisa dikupas panjang lebar, cuman mengingat waktu ya. Ya, Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita memperhatikan kisah para rasul, sebenarnya formula baptisan itu nggak hanya melulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, tapi- Ketika Rasul Petrus membaptis seseorang, dia justru memakai formula dalam nama Yesus. Petrus membaptis seseorang dalam nama Yesus. Kenapa kok Ya. tiba-tiba di Injil Matius muncul dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kudus? Itu bisa PA sendiri itu Iya, gitu iya. kan. Kita harus tahu dulu bahwa teks Matius lebih kemudian dibandingkan dengan teksnya Paulus gitu kan. Dan pada saat itu orang sudah mulai bertanya kenapa kok dibaptis dalam nama Yesus, Yesus ki jane sapa misalnya kayak Iya. gitu. Kemudian akhirnya muncul bahwa ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kalau kembali kepada konsep baptisan, kita harus memahami dulu apa sih baptisan. Di dalam pokok-pokok ajaran gereja kan baptisan itu tanda keselamatan. Ya. Jadi siapapun orangnya yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu artinya dia sudah masuk di dalam keselamatan Ya. yang dianugerahkan oleh Allah Bapa, dikerjakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus dan akan terus dijaga keselamatan itu melalui Roh Kudus. Ya. Itu yang pertama, formulanya seperti itu. Yang kedua dengan dibaptiskan dalam konteks diselamkan dalam tanda petik, Ya. maka orang yang memberi diri untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti juga dia harus siap dipimpin oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga yang menjadi leader, pemimpin atas hidupnya, mestinya bukan dirinya sendiri, tetapi Tuhan. Nah kalau kemudian gimana caranya ya kita memformulasikan Tritunggal Allah dalam konteks itu, tadi Mas Widodo di awal sudah mengatakan bahwa tidak mudah. Orang Jawa kan menyebutkan Allah itu tan keno kinoyo ngopo. Iya. Jadi mau kita punya formula seindah apapun, sesederhana apapun yang bikin orang itu mudeng banget, itu juga tidak akan cukup untuk membuat kita bisa memahami Allah yang benar. Ya. Tetapi kalau dalam konteks ini tadi dan seperti khotbah yang kemarin Ya. kita kupas bersama, bahwa siapapun orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus artinya dia diajak untuk memahami bahwa kehidupan dan kita hidup itu karena ada Sang Pengasal, Sang Pencipta yaitu Ya. Allah. Sang Pencipta itu juga mau hadir ke dunia untuk membuat yang diciptakan itu tetap baik adanya, bahkan memulihkan yang tidak baik Ya. menjadi baik, dan yang akan terus menjaga dan memelihara kita sampai selamanya. Jadi jangan terjebak justru pada formula, tetapi untuk memahami karyanya. Itu saya pikir. Terima kasih. Sama-sama. Bu Tias. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, demikian penjelasan Bu Tias tentang bahan sharing kita pada malam hari ini ada 1, 2, 3, 4 dan mungkin sebetulnya masih banyak lagi Bu Tias. Ya. Tapi berhubung kita harus terbatas dengan waktu, maka kita akan akhiri hanya sampai bahan sharing yang keempat. Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu yang di rumah bisa lebih paham lagi bahwa ketika kita belajar tentang karya kekal Allah Tritunggal, kita bukan belajar tentang dogma, Sepakat. dogma bahwa kita punya Allah yang tiga atau tentang Allah Trinitas lagi, tapi bagaimana karya Allah itu kekal kita lakukan. Mulai dari manusia diciptakan, kemudian ketika Tuhan Yesus sudah mati, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit dan naik ke surga, kemudian memberikan kepada kita suatu amanat agung, supaya kita itu bergerak, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi itu suatu amanat agung yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Apa yang harus kita kerjakan? Yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Saya mungkin tidak bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan Bu Tias, karena talenta saya berbeda dengan talenta Bu Tias. Demikian juga Pak Widodo, demikian juga Mas Isra, beda-beda. Tapi kita lakukan.
supaya apa yang kita lakukan itu orang lain bisa merasakan bahwa mereka bertemu dengan wajah Tuhan Yesus melalui tutur kata kita, melalui cara bicara kita, Ya. melalui cara berpikir kita, melalui banyak hal yang kita lakukan. Mereka bisa merasakan, wah kok ayam kok nyaman ya, bisa ketemu dengan Yesus melalui kita-kita ini loh, melalui Bapak Ibu yang di rumah itu loh. Mesti bisa kan dilakukan ya Bu Tias ya? Ya. Oke, Ya. itu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Iya. Itu. Mungkin sedikit dari saya secara tidak langsung setelah kita mempelajari ini kita diingatkan untuk tidak seperti orang Yahudi Ya. yang selalu menganggap diri lebih istimewa, lebih berpengetahuan, lebih suci sehingga kita berhak mempertobatkan orang lain. No, sejak dari awal Tuhan itu menciptakan semuanya berbeda. Mereka Ya. masing-masing memiliki pengalaman tentang yang ilahi. Makanya ketika Yesus mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, muridku. bukan pertama-tama tobatkanlah mereka karena kamu lebih baik dibandingkan dengan mereka, bukan, Ya. tapi yuk perlakukan mereka seperti kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Jadi jangan kamu menganggap diri lebih istimewa dibandingkan dengan mereka. Kalau kamu seperti itu, menganggap diri lebih istimewa berarti nggak ada bedanya dengan orang Yahudi Ya, yang dikritik sama penginjil Matius. Ya. Jadi Iya. menghargai orang Menghargai, lain. Sama seperti menghargai menyiapkan diri kita sendiri, ya. diperkaya oleh Ya. orang yang lain. Oke. Oke, terima kasih. Sip. Demikian Bapak Ibu, PA kita pada malam hari ini dan kita masih punya tugas ya untuk pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita akan akhiri dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 427 bait pertama, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur kerbasar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa melalui firman Tuhan, menjadikan kekuatan buat kita melangkah ke depan. Dan kita akan mengucapkan syukur pada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Berkat jasmani yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan mengaturkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 235. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang berat. Aku pun, ya berkati aku pun. Doa persembahan dan penutup akan disampaikan oleh Bapak Widodo. Monggo. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kalau pada saat ini kami boleh mempersembahkan sedikit dari berkat Tuhan berupa uang,
kuduskan dan sucikan, agar boleh lewat persembahan ini, pelayanan kami di Gereja Kristen Jawa Nusukan, dan dimanapun kami berada, kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Jikalau di dalam pembicaraan pada saat ini, mungkin ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, ampunkanlah. Kehidupan kami ke depan Tuhan, jadikan kami saksi-saksi Tuhan, untuk kami bisa mengajarkan, memberitakan karya Tuhan di dalam kehidupan Tuhan kami, Yesus Kristus. Selesai kegiatan ini, kami mau melanjutkan kehidupan, kiranya Tuhan beserta kami. Tuhan berjanji untuk menyertai kami sampai akhir zaman. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Demikianlah PA pada malam hari ini telah selesai. Semoga karya Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, saudara semua. Dan kita semua di sini akan merasakan sukacita karena kita mempunyai Roh Kudus yang selalu berkarya dalam kehidupan kita, yang membuat kita sukacita. Kita akan mengakhiri dengan menyanyikan lagu Bilih Roh Suci. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita semua juga akan berdiri. Kita akan bergerak menyanyikan Bilih Roh Suci. Suci makarya ing manah kula mepuji Gusti kanthi sukarena awit Roh Suci paring manah sukarena gesang langgan ayam tentrem salaminyo. Roh Suci, monggo. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Gusti berkahi. Untuk bangkit berdiri. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula mepuji Gusti kanthi sukarena awit Roh Suci paring manah